titik kembali. Dan tolong kawan-kawan wartawan terus-menerus mendukung. Ya. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak akan berhenti. Terakhir sebelum Prof. Egy, saya mohon kesediaan ya. Saya pribadi dan kami menyadari bahwa banyak sekali prakarsa untuk perjuangan meluruskan dan menyucikan kehidupan kebangsaan kita. Ada kelompok 100 tokoh untuk pemakzulan. Mungkin di sini ada yang ikut terlibat. Oh, petisi 100. Petisi 100 untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Mas Marwan Batubara. Yang kedua, ada juga kelompok ya, yang juga saya ikut di dalamnya, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan adendum tentang masa jabatan presiden. Ada lagi kelompok lain, kampus-kampus, merupakan simpul-simpul tersendiri, dan dalam waktu dekat, nggak apa-apa saya ungkapkan, karena orangnya juga menyampaikan pada saya, akan ada gerakan People's Tribunal. People's Tribunal yaitu pengadilan rakyat. Entah di Jogja atau di mana nanti rakyat berkumpul untuk mengadili tentu secara in absentia siapa pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan masif ini. Itu kawan-kawan yang melanjutkan ya, idenya sangat cerdas dengan dirty wood. Dan ada juga bahkan sebelum People's Tribunal, class action dan lain-lain sebagainya. Saya menyatakan kami dalam satu nafas. Kami dalam yang mendukung hak angket DPR RI, saya baca dari PDIP, PDI Perjuangan, dan akan diikuti oleh partai-partai lain yang kami cantumkan di sini mendukung. Walaupun karena saya belum konfirmasi betul ke kawan-kawan PDIP, maka kami pihak-pihak tertentu itu kami berada dalam satu tarikan nafas. Walaupun ada simpul-simpul, kami yakin walaupun titik keberangkatannya berbeda, namun kami dan kita semua akan bertemu kalau tidak di tengah jalan, nanti di ujung jalan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Silakan Prof. Egy Sujana secara singkat, terutama saya tahu beliau ini lebih keras dari saya, ya, bukan moderat lagi. Ya. Terima kasih Mas Din Samsudin yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya bicara dengan konstruk hukum. Semua paparan yang disampaikan sebelum ini sudah menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM. Oleh karena itu, konstruk hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena ini tidak semuanya timnas dari Anies, tentu melalui Kang Din Samsudin bisa disampaikan Anies dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil pemilu ini. Harus ada. Karena kalau ini nggak keluar dari mulut Anies, kita aja dianggap sekarang, atau ujungnya mungkin dia ada berdamai, ini masalah besar dan kita yang dianggap pengacau jadinya. Yang kedua, dengan adanya statement dari Anies, insya Allah rakyat se-Indonesia bergerak, insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, di daya dukung dari Anies itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari JIS, bandingannya dengan GBK kan jelas banyak dari JIS. Untuk itu, kalau rakyat sudah dihimbau dalam pengertian positif menolak dari hasil pemilu ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esa saja dihina, bukan dihina, diinjak-injak nilai-nilai agama Allah itu.
kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Din yang terhormat, saya kemarin rapat dengan ketua umum seluruh relawan. Ketua umum seluruh relawan yang terhimpun dalam 1000 ketua umum relawan. Ada pemimpinannya, saya minta Isra ke depan sini sebentar dengan hormat karena dia habis pertemuan dengan Anies semalam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari Edi. Kalau ini diabaikan bagaimana? Nah, kalau saya gagasannya besok kepung KPU, jelas tindakannya gitu. Nah, ini udah dataran action ya. Kalau kita kan dataran intelektual, informatif. Coba silakan sampaikan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda kami Pak Din Samsudin, kemudian yang kami hormati ayahanda kami juga Pak Jenderal Fakhrul Roji dengan seluruh jajarannya dari Purnawirawan TNI Polri. Yang kami hormati kakanda kami, kakak kami Pak Profesor Bang Egy, Bapak Ibu sekalian yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ingin kami sampaikan bahwa Pak Prof, para pimpinan 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur dan sistematik pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kegiatan ini hampir mirip seperti kemarin kami laksanakan. Juga kita berkumpul kurang lebih 1000 ketua umum relawan Anies Baswedan di Ponorogo kemarin memberikan pernyataan sikap menolak hasil pemilu curang. Setelah itu kami berangkat ke kediaman Bapak Anies Baswedan tadi malam. Kami diterima jam 1 malam. Kurang lebih 100 orang ketua umum lebih dan beliau berdiskusi dan kami menyampaikan hasil pernyataan sikap itu, dan beliau menyampaikan beliau tetap berada pada perjuangan sampai titik darah terakhir. Itu beliau sampaikan sendiri di hadapan para pimpinan relawan. Saya kira itu sebagai laporan, dan mudah-mudahan dari pertemuan 100 tokoh ini kita bisa bersinergi dengan 1000 ketua umum relawan Amin ini untuk petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Egy dan Mas Irsa. Namun ingin saya jelaskan ya, gerakan pemilu bersih dan konferensi pers hari ini tidak berhubungan langsung dan resmi dengan paslon manapun. Bahwa kami ya memiliki pilihan politik tersendiri. Saya sendiri pendukung Anies Muhaimin. Namun ya, insya Allah sebagai akademisi kita bisa menyapih. Jadi sekali lagi kita tidak punya hubungan ya, apalagi secara resmi dan langsung. Namun ya, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Paulus, tokoh Katolik tadi, kami berangkat dari komitmen terhadap nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, khususnya yang ditegaskan oleh agama kita masing-masing. Saya sebagai Muslim kebetulan pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum Muhammadiyah 2 periode, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya, saya ingin katakan ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah bisa kita sapi bahwa kebetulan beririsan
itulah koalisi kebenaran. Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi, ternyata secara organisatoris kepartean DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil pemilu Pilpres. Maka kita beririsan untuk itu ya. Dan di antara kami ini ada yang masuk timnas Amin. Saya tidak tahu, mungkin juga ada yang di tim 02 ada. Di tim 03 ada. Nah, yang jelas Profesor Ahmad Zahro, tokoh NU ini tim 009. Silakan pertanyaan selanjutnya dari silakan wartawan ya Ibu ya. Jangan, kalau tidak wartawan tidak. Ini konferensi pers. Jangan. Yang wartawan, tolong berdisiplin dalam forum. Ya, saya tegas kalau soal itu. Ada dari kawan-kawan media? Ya Bang, izin Prof. Ya, silakan sebut medianya. Prof, saya dari Racikan Berita. Dari Racikan Berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misal media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Setuju. Dan yang kedua Mas adalah karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misal kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru, ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dialah yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof Din. Kalau misalnya itu manual, tidak. Ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik kalau dikatakan saya ingin nambahkan.
Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof. Dim, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut bersuara. Supaya kampus jangan disalahkan. Karena ini oknum, bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin. Bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga bersengaja atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi diyakini 100%, hakul yakin, servernya berada di luar negeri, di luar. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday. Sila lebih keras lagi penistaan terhadap agama kita. Maaf, lupa sedikit supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun bisa. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia mampu? Mampu kita. Iya. Tapi kenapa dengan anggaran miliaran kita sekarang malah naruh di cloud di Singapura? Itu. Ini ada alumni ITB mau memberikan tanggapan. Ketua Umum Kapak, coba jelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak memang dalam posisi emang mempertanyakan kepada rektorat. Karena yang bertanggung jawab tetap rektorat. Karena kerjasama ditandani oleh rektor dan ketua KPU. Soal oknum kedua, kita tahu kami dalam waktu dekat dari Kapak sebagai sebagian dari Kapak adalah keluarga alumni ITB pembela Pancasila anti komunis. Dan kami bersama-sama dengan teman-teman di Bandung dalam waktu dekat juga akan dekat. Terdaftar sekitar 2.000. Dulu Kapak lahir karena kita membela Pak Din Samsudin. Pada waktu mau digeser dari MWA. Tapi Kapak tidak sekedar internal, kita bawa keluar karena yang kita lawan adalah komunis yang sekarang ada di dalam rezim sekarang ini. Dan itu kita carikan dari mulai sebelum pemilu. Dan kemudian Kapak menggabungkan 18 perguruan tinggi alumni perguruan tinggi Bandung. Kita namanya FOR asli, Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli. 18 perguruan tinggi, dan kami sudah melaporkan nepotismenya di Baris Krim dengan Bang Egy. Kita sudah melakukan di Baris Krim dan sekarang sedang kita tunggu gerakan Baris Krim untuk mulai penyelidikan karena waktu itu sudah turun kepada Tipikor. Jadi sudah kita lakukan jauh sebelum pemilu. FOR asli dideklarasikan 11 Desember karena melihat bahwa potensi kerusakan itu adalah dari nepotisme. Jadi kami sebagai alumni sedang melakukan upaya untuk menggugat rektorat karena rektorat yang bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh ITB. Tapi kita akan bertanya kepada rektorat untuk membuka sebetulnya di balik itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Rianto, alumni ITB. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Mohon sebut nama media juga. Ya. Depannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popole TV. Sebetulnya pertanyaan ini sudah pernah saya lontarkan di forum lain, tapi saya ingin melontarkan kembali. Intinya begini, saya mau ngomong bahwa 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur itu mungkin
hanya bisa diterima di beberapa kalangan aja. Satu contoh di daerah saya di Depok ataupun di Bekasi, itu mungkin saya nanya di gang-gang, itu mungkin tidak akan sampai soal informasi ini. Dari pertama sampai sekarang itu yang namanya revolusi, maksulkan Joko, tolak Joko, apapun itu tidak akan pernah sampai. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kita lupa di sini bahwa ada peran media yang kita lupa. Memang istilahnya Adi Masardi waktu itu bahwa yang sekarang menjadi media mainstream adalah para YouTuber ini. Karena yang media mainstream yang sebenarnya ini kita ini YouTuber. Nah, yang mainstream yang kemarin itu menjadi konvensional. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah dari tokoh-tokoh di sini tidak ada yang tergerak hatinya untuk mensomasi kepada para media-media yang konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain, atau Kompas ataupun yang lain-lain gitu kan. Karena kita memiliki hak di situ dan kita perlu tahu bahwa media atau pers itu kan salah satu pilar demokrasi. Begitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal somasi, gugatan di forum-forum pengadilan itu memang ranah dari kawan-kawan yang bergerak khusus di bidang itu ya. Ini ada Teguh Nasrullah bisa memberi tanggapan. Ya, kasih mic Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bercanda saya mau mengatakan kita berkumpul di sini membahas pemilu 2024. Pertanyaannya begini, apa ada pemilu 2024 ini? Kalau ada di mana? Wujudnya bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini kesalahan kita semua. Kenapa ini terjadi? 2019 kami telah berjuang untuk menerangkan pemilu curang sedemikian dahsyat. Nah, di situ kami sudah menjelaskan semakin besar kecurangan, semakin sulit kita buktikan. Dibuktikan misalnya curang 15 juta suara, bisa dibuktikan 10 juta, masih ada sisa 5 juta. 5 juta itu signifikan loh angkanya, menentukan persen. Karena yang digunakan oleh MK adalah kuantitatif, hitung yang berapa curang itu dibersihkan, selesai. 5 juta curang sudah cukup. Oleh karena itu saat itu kami sudah mengingatkan, ayo negarawan, ayo semua kita berjuang melawan. Kalau tidak, percaya saya 2029 lebih dahsyat lagi kejahatan ini. Soal somasi terhadap media. Sekarang terkait dengan somasi, sekarang kita mau somasi ke siapa? Mau langkah hukum apa yang kita mau ambil? Pidana. Siapa yang akan menjalankan itu? Pak Ugrosino jauh lebih tahu dari saya. Ya, siapa yang mau menjalankan? Somasi saja itu sebuah surat dari kantor pengacara. Kamu diperingatkan jangan curang, bla bla bla. Efeknya jauh lebih kuat dari apa? Efeknya jauh lebih kuat teman-teman ini berjuang daripada somasi dari kantor pengacara. Ya, nah masalahnya tadi Pak Din sudah mengatakan di sini juga tidak sedikit mantan anak buahnya, anak buahnya abang saya Bang Farul Roji dan Pak Ugreseno. Terus kita datang ke sini. Kalau di sini hanya setengah-setengah, selesai kita sudah membiarkan kehidupannya ke depan jauh lebih dahsyat. Maka jangan setengah-setengah, jangan sekedar somasi, tidak ada somasi. Berjuang jangan berhenti sampai digulingkan, selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua ya. Nanti akan ada yang saya minta bicara lagi. Tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan telah dilakukan oleh banyak pihak lain, baik kampus-kampus maupun lembaga-lembaga masyarakat, harap lihat itu sebagai puncak gunung es.
dan sekarang mulai mencair, maka jangan anggap remeh. Kalau ada di lapis bawah rakyat yang tidak tahu menahu, bahkan tidak paham apa itu perubahan, apa itu kecurangan TSM, sangat-sangat wajar. Karena selama ini rakyat kebanyakan telah dibodohi. Apa yang terjadi selama ini tadi sudah banyak disebut oleh banyak kawan. Ini adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang zolim. Ada yang menggunakan istilah itu, zolim. Ada yang menggunakan istilah, bahkan Mas Rizal ya, Fadilah di belakang saya mengusulkan agar pernyataan kita diberi judul Resolusi Sultan, karena mengambil tempat di Hotel Sultan. Saya langsung tidak setuju. Selain belum minta izin kepada pihak hotel, walaupun boleh-boleh saja kita gunakan, tidak harus dikaitkan dengan hotel, tapi justru yang kita kritik adalah sebuah kepemimpinan Indonesia yang bersifat sultanik. Sultan baik, bagus sebagai lembaga pemerintahan kekuasaan Islam masa lampau, tapi apa yang terjadi terakhir ini di bawah kepemimpinan Insinyur Joko Widodo, ya sudah, ya yang tertulis kan, yang tertulis Insinyur. ini urusan Mas Budi. Adalah sudah ada tulisan Javanese Tiran dari Jawa. Tyrant of Jawa. Ada yang pernah menulis Javanese Machiavellis. Itu Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Dan saya sebelumnya sering menyebut inilah bentuk dari constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional berbalut undang-undang yang juga direkayasa. Bahkan perisai terakhir penegakan hukum Mahkamah Konstitusi pun tidak luput dari rekayasa dalam hal penentuan batas umur calon wakil presiden kemarin itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, gerakan ini ya, adalah sebuah gerakan anti tirani, anti kediktatoran, anti kezaliman. Yang hadis Nabi Muhammad, mohon maaf Pak Paulus, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum, yang dizalimi. Ditanya, gimana cara membantu saudara kita yang zalim? Caranya adalah cegah dia untuk meneruskan kezalimannya. Kita berada di situ, mohon maaf kepada kawan-kawan lain, saya hanya bisa mengordinir, menjadi moderator dari gerakan moral. Ini juga sebuah action. Jangan dikira kata-kata bukan action. Nah, tapi kalau action nyata mau demonstrasi, itu ada ahlinya. Mungkin Prof. Egy Sujana, siapa lagi itu yang Pak Narko. Kami ini berbagi tugas. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran. Bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau yang ini dengan gerakan pemilu bersih dan saya berada di dalamnya, lebih fokus pada gerakan moral dalam suara. Tapi kapan-kapan boleh juga turun, ya. Kalau Bang Egy ngajak saya demonstrasi, ya siapa takut ya. Nah, kalau soal takut dia kalah dari saya, karena saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gerakan ini tidak akan berhenti. Saya terlibat ikut dalam berbagai lingkaran dengan segala nuansa wataknya. Ada yang vakum, ada yang berhenti.
Tapi khusus untuk Pilpres ini akan kita lanjutkan, ya. Dan ini tidak hanya berhenti dalam kata-kata. Para tokoh ini akan menyampaikan ke lingkarannya masing-masing, ke umatnya masing-masing. Ya, ini banyak kiai yang tertulis di sini, walaupun tidak bisa datang semua, ya, dan lain sebagainya. Izinkan sebelum kita tutup nanti dengan doa oleh Prof. Setioso, saya minta Profesor Rias Rashid 2-3 menit. Ya, nanti akan ada. Tolong diberi mic Pak Rias Rashid. Mohon berdiri biar kelihatan. Oh, di belakang beliau. Terima kasih Pak Din. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau geser ke tengah Pak. Di sini. Tolong geser ke tengah sini. Turun. Oh, setelah ini Jenderal Sunarko Maijen, saya minta seorang tokoh perempuan, nanti siapa, Mbak Sabriati? Oh, boleh ya. 2-3 menit Pak Rias. Ya Pak Din, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya cuma ingin menegaskan bahwa kita harus jelas posisinya. Jangan sampai ada kesepakatan menolak hasil pemilu. Ya untuk Jokowi Pak, dia presiden terus. Ya kalau kita tolak hasil pemilu kan dia tanggung jawab lagi bikin pemilu baru. Kita harus menuntut kejahatan kecurangan itu dibongkar semua, kembalikan angka-angka itu ke hasil C1 itu di TPS. Nah itu yang menang nanti nomor 1 otomatis tanpa harus kita menyebutkannya gitu. Ya, karena itu faktanya begitu. Ini kan dimanipulasi semua. So the whole business of kecurangan ini adalah mencegah nomor 1 jadi pemenang, kan begitu. Ya, itu yang berhasil mereka lakukan. Gitu. Pertanyaan saya yang kedua, ini juga perlu dicatat oleh para wartawan. Saya itu mempertanyakan, apakah 02 dalam hal ini Pak Prabowo rela menjadi pemenang sebagai hasil kecurangan, gitu loh. Apakah seperti itu moralitas beliau? Saya kira tidak. Jadi kita menghimbau Pak Prabowo sendiri, termasuk partainya. Ini partainya kan termasuk partai yang tidak tersandra ini, masih oke lah. Ya, menghimbau supaya kecurangan dihentikan dan kecurangan itu dibuktikan. Saya tidak mau menang sebagai presiden yang curang. Saya tidak mau menang sebagai hasil dari kecurangan. Mestinya kan begitu. Jadi beliau yang bicara. Kita menghimbau begitu. Masih kan banyak teman-temannya di sini. Beritahu itu Pak Prabowo, jangan mau menjadi korban. Karena begini, kecurangan yang berjalan sekarang itu kan persis sama dengan kecurangan tahun 2019 yang mengorbankan Prabowo. Masa dia sampai hati menang juga dengan cara yang curang seperti dia dicurangi dahulu. Dia nggak peduli, Prof. Itu tidak mungkin. Sebagai Prabowo, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang yang punya kepribadian yang kuat, ya, mestinya dia menolak untuk menang secara curang karena dia pernah dikalahkan secara curang. Ini mesti dihimbau secara moral gitu loh. Kembalikan hasil pemilu yang sebenarnya, bukan kembali hasil TPS yang benar itu. Jangan kasih kesempatan lagi tunda pemilu, bikin pemilu baru. Kesenangan tuh Jokowi itu. Kesenangan dia. Ya. Dia itu bukan dimaksudkan lewat cara MPR, itu repot kalau mau itu. Kita suruh dia mundur, kita tekan dia. Rakyat Indonesia meminta dia mundur. Oke. Harus tegas gitu, jangan main-main. Ya. Saya kira di hati kita ya semua sama gitu loh. Dia adalah sumbernya. Masa sampai hati Prabowo menerima kemenangan melalui cara curang seperti yang dialami tahun 2019. Jadi justru Prabowo yang protes ini. Saya tidak mau menang dengan kecurangan.
Harusnya begitu kan? Ya. Ya. Karena itu kasihan Pak Prabowo itu sepertinya sudah menjadi alatnya Jokowi. Dia tidak tahu itu Jokowi itu tidak pernah peduli dengan Prabowo. Yang dia peduli itu anaknya. Gitu. Prabowo itu cuma tunggangan saja. Itu harus disadarkan semua kawan-kawan ini. Jangan sampai kita salah paham gitu. Seolah-olah itu betul-betul Jokowi itu berusaha dengan segala cara supaya Prabowo jadi presiden. Bukan itu tujuannya, Pak. Anda keliru kalau memahami seperti itu. Jokowi itu membohongi semua orang dari dulu. Jadi sebenarnya kejahatan Jokowi itu adalah kejahatan yang lebih daripada TSM. Dia itu membohongi ratusan juta orang setiap hari. Setiap hari, bukan hanya sekarang. Dari kemarin-kemarin, bohong terus. Kok kita mau dibimbing oleh orang seperti itu? Ya. Jadi jangan pernah ada di hati Anda menerima itu. Anda masuk neraka juga nanti ikutan itu. Ya. Harus ditolak itu. Ya. Jadi saya kira harus jelas sekali Pak Din. Hari ini tegaskan aja Pak Din. Ya. Kita harus minta dia mundur. Demi kebaikan bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia ke depan. Ya, itu menjadi kehadiran dia sebagai pemimpin itu sampai hampir 10 tahun itu aib buat bangsa kita. Merusak sejarah Indonesia itu. Malu kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena sudah hampir masuk waktu asar bagi muslim untuk sholat, saya ingin 2-3 orang lagi, masing-masing maksimum 3 menit. Kita selingi dulu tokoh perempuan sebelum Mayorjen Sunarko, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas. Tapi 3 menit ya. Ini babnya sudah dan lain-lain. Tolong kawan-kawan wartawan, pernyataan Pak Rias Rasyid dimuat utuh ya. Nah, dibuat khusus pendapat beliau tadi itu. Prof? Iya. Kalau gitu Mayor Jenderal Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pada kesempatan ini hanya menyampaikan kesimpulan pribadi saya dari mengikuti sekian banyak pembicara. Kesimpulan saya, Jokowi dengan rejimnya ini telah mengkhianati bangsa Indonesia yang jumlahnya 278 juta ini dan telah menghina bangsa Indonesia. Kemudian dari semua pembicara juga kita bisa lihat bahwa Jokowi itu tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, tidak bisa disindir, dan seperti kata Profesor Rias Rasyid, disuruh mundur, gak bakal mundur dia, gak bakal mundur. Harus kita mundurkan atau harus kita gulingkan. Kesimpulan ini bukan hanya dari pembicara dalam ruangan ini. Sudah sekian tahun kita teriaki, kita sindir, dan kita ingatkan. Tidak mempan. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian setuju dengan pendapat saya, ini manusia tidak bisa disuruh mundur, harus kita gulingkan. Mau nggak? Kalau mau kita bersatu. Saya yakin kita yang ingin mengundurkan atau menggulingkan dia lebih banyak dari yang mendukung dia. Mari kita bersatu. Berani tidak? Kita serahkan setelah itu pemerintahan kepada Pak Den ngatur. Saya siap dikasih tugas apa saja oleh Pak Den Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pada posisi itu, Majen Sunarko saya angkat jadi Menko Polhukam. Dan kemudian belum selesai tugasnya menjadi calon wakil presiden. Profesor Dr. Hafid Abbas, tolong tegaskan adakah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh presiden dan jajarannya. Tolong dikasih mic. Baik, terima kasih Prof Din, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Ini luar biasa saya lihat ini, terutama tadi semangatnya Jenderal Sunarko mau menggulingkan itu ya. Dan saya lihat semua setuju ya. Aduh, Masya Allah. Ini kelihatannya memang negara kita bergerak, istilahnya moving from bad to worse, gitu ya. Bergerak kita semakin memburuk. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi Bank Dunia, bahwa setiap detik Indonesia itu rising divide. Artinya pelan-pelan menuju perpecahan seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet. Bank Dunia menyebut ada 4 penyebabnya, dan ini bertanggung jawab tadi yang mau digulingkan itu tadi. Itu satu, setiap detik Indonesia itu semakin pecah antara kaya dan miskin. Bayangkan, setiap saat. Bayangkan ada 4 orang Indonesia, bukan 4 perusahaan. Kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Kalau satu orang itu bersedekah kekayaannya, 1 jam kemudian tidak ada orang miskin di Indonesia. Itu kata Bank Dunia. Begitu kayanya orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas orang Indonesia ini tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern karena kualitasnya rendah, hanya terserap di sektor yang berupah kecil gitu. Karena pendidikannya memang disengaja supaya tidak berkualitas gitu kan. Jadi lapuk dari dalam, sebut decay from the within. Jadi seperti hancur dari dalam, karena tidak bisa apa-apa. Kecuali kalau semangatnya seperti Jenderal Sunarko, kita kuat. Jadi itu yang ketiga, duit yang beredar di Indonesia ini ternyata hanya berputar di kelompok kecil saja. Ya mungkin itu juga yang dibagi-bagi di mana-mana gitu ya, dengan sembako gitu. Ada hampir 60 juta UMKM, usaha kecil menengah, 60 juta lebih. Itu disebut not bankable, tidak pernah tersentuh dengan bantuan negara duitnya, karena beredar di pengusaha-pengusaha besar yang hanya beberapa saja. Jadi kita hanya jadi penonton saja di negeri kita sendiri. Yang ketiga, orang Indonesia ini mayoritas tidak punya tabungan, tidak punya simpanan untuk sekolahkan anaknya di luar negeri, bahkan tidak punya tabungan untuk hari tuanya. Inilah yang menyebabkan dalam rezim seperti ini harus ada berubah supaya Indonesia selamat. Ini Bang Jumur Hidayat ini kan yang punya semangat juga itu tadi. Berapa sekarang masanya? 15 juta ya yang selalu itu, atau 25 juta. Mudah-mudahan Bandin dengan semangat kita ini, insya Allah Indonesia selamat. Jangan kita biarkan 4 variabel Bank Dunia itu bergerak terus. Terakhir saya ingin tunjukkan bahwa waktu saya dulu ketua Komnas HAM, saya hitung-hitung ada 1 orang, 1 perusahaan. Tadinya saya pikir tanahnya itu hanya 5,2 juta hektar. Tapi ada yang koreksi saya, bilang itu salah. Itu yang koreksi saya Profesor Husnul Maria. Jadi ternyata 9 juta hektar dimiliki. Luas Jakarta hanya 66.000 hektar gitu ya. So dangerous. Mana kita bisa selamat kalau ini? Jadi mudah-mudahan Indonesia baru ke depan, Indonesia yang punya Pancasila. Sekarang ini ditinggalkan. Memiliki keadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan Pancasila. Sekira gitu Bang Eki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Antoni Budiawan, Dr. Antoni Budiawan masih berada di antara kita. Ini ekonom senior, sekaligus juga ada suara non-muslim. Ya ada ya. Kalau begitu ya tadi saya lihat Prof. Nurhayati Jamas ada di sini. Oh ada. Oh di bawah. Tadi ada untuk mewakili suara perempuan. Sebelum kita tutup, tolong mic diberikan ke sana. Nggak ada tempat di atas ya? Oh tadi karena ke belakang tadi ya. Ini adalah di sini. Ya baik. Terakhir Profesor Ahmad Zahro nanti ya, membaca doa dan kita tutup acara ini. Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ada satu hal nih, saya mau bicara apa adanya ya. Mungkin dengan bahasa yang agak sedikit kurang patut. Saya melihat biang kerok dari seluruh kekacauan yang sedang kita hadapi saat ini adalah Jokowi. Jokowi yang ingin mengumbar syahwat kekuasaan. Dia melibatkan semua yang bisa dia kuasai untuk tunduk pada nafsu dia tadi. Dan itulah yang terjadi. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang masih punya akal yang sehat, punya hati nurani yang pedih melihat kondisi saat ini, yang tentu kita terpanggil untuk bisa menyuarakan keprihatinan kita. Nah, di antara para pendukung tadi, itu pun mereka sudah ketularan. Ketularan apa? Ketularan ketakutan kehilangan. Dan itu juga bagi Mama, DBD ada vaksinnya. DBD ada vaksinnya. Malia, aku ramal kamu belum tahu kalau DBD ada vaksinnya. Setiap orang beresiko terkena DBD. Makanya keluarga kami sudah vaksin DBD. Keluarga kamu bagaimana? Yuk konsultasikan ke dokter sekarang. Jokowi itu juga melibatkan orang-orang beragama, bahkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai. Nah, inilah yang menjadi masalah utama kita. Yang kedua, di masyarakat kita, bangsa Indonesia ini, mayoritas kita itu adalah pendidikannya kurang. Rata-rata SMP. Nah, itu mungkin lebih, saya menyebutnya 40% lah Pak ya, lebih dari 40%. Itu SMP, SD ke bawah. Ya. Dan di antara mereka itu orang-orang yang memang banyak yang mendapatkan kesulitan dalam ekonomi. Sehingga ketika bansos atas nama Jokowi diedarkan demi memenangkan anaknya dengan Prabowo, orang melihat, oh ya inilah yang kami cari, kan gitu. Ditambah iming-iming makan siang gratis dan sebagainya tadi. Ini menjadi satu penyebab. Karena itu kita harus mencerdaskan bangsa ini. Dan juga tidak boleh mereka itu miskin. Miskin dalam pengertiannya sebenarnya, kekurangan tadi, tapi juga miskin mental. Karena di kalangan yang ke atas itu yang uangnya cukup, yang apa, mereka juga miskin. Diiming-imingi mungkin berapa miliar dan sebagainya, tergoda dan dia takut. Dan dia bisa terpeleset gara-gara itu. Nah, itu dua hal itulah yang saya ingin sampaikan, yang menjadi penyebab dari masalah kita yang tak pernah. Saya melihatnya, kalau saat ini kita kalah, ke depan cara-cara yang seperti ini akan sangat sulit kita atasi. Karena apa? Akan diikuti oleh rezim-rezim selanjutnya. Nah, itu yang jadi masalah kita. Dan rakyat miskin juga belum bisa kita cerdaskan. Mereka tetap dalam kemiskinan dengan harga yang naik dan sebagainya. Nah, itu penyebab utama. Nah, ini oleh karena itu ada dua hal. Biang keroknya harus kita hilangkan. Setelah itu kita ganti. Tentu saya tidak akan sebut dengan orang-orang yang memberikan janji yang lebih baik, yang bisa mewujudkan janji-janji tadi kepada masyarakat kita, yang sudah terbukti dia bisa menjalankan itu. Itu saja dari saya, Prof. Din. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Nurheti Jamas ini adalah senior saya di IAIN atau UIN Jakarta. Beliau pernah menjadi Kornas Kohati, Koordinator Nasional Kohati Korp HMI Wati.
dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu tokoh wanita atau perempuan Indonesia. Nah, saudara-saudara, karena waktu kita akan segera akhiri, namun sebelum pembacaan doa, izinkan sekali lagi saya menegaskan posisi dari pernyataan 100 tokoh ini seperti pada butir ketiga. Kalau butir kedua yang bahkan tadi dibacakan secara bersama-sama, kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, ya, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegakan hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, ya, nah ini agak tengahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada C1 ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Banyak sekali data tentang itu. Jadi diverifikasi keabsahannya dulu, baru dilakukan penghitungan secara terbuka dan transparan. Tidak boleh lagi diam-diam, apalagi tidak ada saksi dari paslon-paslon dan seterusnya. D, ya silakan dengar atau tidak dengar, penghentian pengumuman hasil hitung cepat quick count dan real count oleh KPU. Ini juga ada pikiran, karena sekarang ada gejala instruksi menghentikan penghitungan di tingkat kecamatan yang kemudian akan berakibat partai tertentu yang sekarang 0, itu akan dibengkakkan perolehan suaranya. Maka ada yang tidak setuju juga. Yang kedua, kawan-kawan, biar jelas, kami semua mendukung penggunaan hak angket oleh DPR atas penyelenggaraan pemilu. Entah nanti secara khusus, kami juga ngirim surat. Yang ketiga, yang nomor 5 itu, nah tolong di. Maka kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah posisi kawan-kawan semua, khusus gerakan ini, karena kita berada di banyak simpul-simpul gerakan, adalah gerakan moral yang justru besar sekali
akibat dan konsekuensinya. Maka silakan kepada kawan-kawan lain, simpul-simpul lain melakukan aksi-aksi nyata. Insyaallah. Seperti desakan untuk adanya audit forensik IT KPU. Ada kelompok tentang itu yang akan melakukan, kami memberikan dukungan moral. Yang kedua, mendukung hak angket DPR RI dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini bukan organisasi yang terstruktur, bahkan tidak ada pimpinannya. Saya sebut dalam undangan hanyalah moderator, ya. Maka mungkin legal standingnya untuk melakukan langkah-langkah nanti akan kita pikirkan. Yang jelas gerakan-gerakan ya, yang ada di kalangan masyarakat Indonesia ini saling berkoordinasi, berkoalisi, berkolaborasi menjadi suatu koalisi akbar rakyat Indonesia yang tadi sudah didengar apa target terakhirnya. Saya kira soal pemakzulan tadi gunakan istilah apa? Penggulingan, apalagi pemunduran. Kelihatannya bahasa Indonesia tidak terlalu kaya untuk menyatakan pikiran kami itu. Kami semua bersepakat gitu. Itulah posisi kita. Dan terakhir mohon Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, tokoh NU dari sengaja datang dari Surabaya ya untuk membaca doa. Dan disilakan kalau ingin menyampaikan pikiran jauh-jauh dari Surabaya sebelum berdoa. Dan saya minta doanya doa politik. Ya, doa politik agar apa yang dibicarakan ini menjadi kenyataan. Itu namanya doa politik. Silakan Prof. Kiai Ahmad Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sangat saya hormati, saya muliakan, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, selain kita memaksimalkan upaya-upaya baik politis, juga yuridis dan etis, maka mari kita dukung, kita dampingi usaha-usaha maksimal kita dengan doa maksimal. Saripati dalam Al-Quran adalah jika ada orang zalim maka pasti guling oleh orang yang zalim. Jika tidak oleh orang yang zalim maka pasti guling oleh orang yang soleh. Jika tidak guling oleh orang yang zalim atau orang yang soleh, pasti guling oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ajaran Islam. Saripati dari surat Yunus itu bahwa orang sekelas Fir'aun pun bisa guling, walaupun bukan oleh Nabi Musa. Kita tidak berpretensi apapun bahwa kita berkumpul dalam rangka bagaimana pemilu ini jujur dan bersih. Maka mari kita berdoa. Doa ini doa Islam kepada yang beragama selain Islam. Monggo panjenengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya mohon dari hati yang paling dalam, mari kita antarkan doa kita dengan sholawat asyil, sholawat